Hai, Halo, aku mau mencoba yang udah lucu-lucu. terdengar ya suaranya, Mbak? Sudah dong. Oke, Coba terima aku mau kasih. mencari yang lucu-lucu. Ada nggak yang lucu-lucu di sini? Oke. Mari kita coba cari yang lucu-lucu. Ya, cari yang lucu-lucu dulu Boleh dong, filternya. untuk menyenangkan hati. Mbak, Hai, halo. 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 halo sayang. Hey, halo. Lagi sibuk Halo. lihat apa itu? Halo, halo. Hai, terima Kipi udah gini. kasih. Halo. Kipi. Eh, kamu kamu mainin enggak? Halo. Wih, ini suara. Halo. Kamu namanya Kipi udah Kinsey? gini. Halo. Iya. Halo sayang. Hai, Nanti. lagi main Hai, apa? Lagi sibuk lihat lagi apa mana? itu? Lagi main-main kids Hai. ya. Oh, kenapa? Lagi main-main sama Mau tangan main? ya? Iya, lagi seneng main-main sama tangan. Iya, Mau main lagi ke oke. taman? Iya, Oh, boleh. mau turun. Oke, Main-main. hai Res. Halo Mbak, apa kabar Hai. nih? Berarti di Den Haag sekarang ya? Ya, betul. Jam 10 CST ya? Betul sekali. Iya nih Mbak. Halo, mau menyapa dulu ayah bunda sekarang ini yang ada sedang bergabung. Halo ayah bunda, Halo selamat semua. bergabung. Jadi gini nih Mbak, pada kesempatan kali ini tuh kita mau sharing-sharing tentang masa penerimaan. Ya. Jadi banyak dari ayah bunda yang apa namanya eh, mengirimkan pesan lewat DM seperti itu, kemudian menceritakan masa penerimaannya, perjuangannya semasa penerimaan itu kayak berat banget gitu Mbak rasanya. Sampai ada yang eh, sampai berimbas ke masalah kesehatan seperti itu. Ada yang terkena Bel palsi, kemudian ada yang rasanya ingin mencakar diri sendiri seperti itu. Jadi kayak gimana sih Mbak sebenarnya kalau apa namanya masa penerimaan itu sebenarnya apakah ada fase-fasenya atau seperti apa gitu? Oke, mungkin aku memperkenalkan diri dulu kali ya ke Oh, boleh. teman-temannya Resti, teman-temannya Kinsey semua. Halo semua, namaku Audrey. Aku psikolog klinis anak dan keluarga dan juga neuropedago. Saat ini aku domisilinya di Belanda. Eh, Kasus-kasus yang biasa aku tangani adalah anak-anak dengan autism, parenting, dan juga anak-anak dengan childhood trauma. Nah, ketika kemarin ngobrol-ngobrol sama Resti adalah ngomongin Mbak gimana sih tentang anak-anak dengan Down syndrome gitu ya. Dan aku bilang aku nggak banyak nih nanganin anak-anak dengan Down syndrome, tapi malah lebih banyak mendampingi para orang tuanya gitu ya. Orang tuanya yang kayak tadi Resti bilang melalui masa-masa apa ya, proses kali ya, lebih ke proses gimana menerima hasil diagnosanya, lalu Iya, mulai semakin baca-baca gitu. Orang tua kan pasti biasanya pengen tahu nih gitu ya, ini anakku sebenarnya kenapa, salahnya ada di mana. Biasa orang tua kan kayak gitu ya Resti ya. iya betul Mungkin betul. Resti juga bisa cerita juga gitu kan ya, gimana sih prosesnya, penerimaannya kayak gimana, terus kayak proses mencari informasinya, makin cari informasi kadang kayaknya enggak deh, tapi iya Iya, juga, iya Kenzi kayak betul gini betul. gitu, tapi Kenzi nggak kayak gini kok gitu kan ya. Mungkin tahap-tahapnya adalah yang melalui proses itu ya gitu. Betul Ketika aku betul. mendampingi para orang tua dengan anak-anak yang baru menerima apa ya, proses diagnosa gitu ya, setelah ketemu dengan ahlinya gitu, ke dokter anak atau ke psikolog anak gitu, prosesnya untuk benar-benar sampai yang iya, anakku punya Down syndrome gitu ya, sampai sampai kayak gitu gitu, itu pasti prosesnya pasti panjang banget gitu ya Panjang, Resti ya. betul Resti betul. sampai berapa lama nih dari begitu tahu diagnosa, atau mungkin malah kadang-kadang orang tua tuh, sebenarnya aku selalu percaya orang tua tuh yang paling kenal sama anak-anaknya, dan yang Betul. aku tahu kok anakku ada bedanya nih gitu ya. Iya, Dari awal rasanya kayak iya aku tahu anakku beda, cuman tetap masih ada yang kayak, oh enggak, anakku tuh sama kok kayak anak-anak lain gitu. Gimana kalau Resti prosesnya? Baik Mbak. Kalau saya nih ya, saya itu baru dikasih tahu itu setelah lahiran Mbak. Bener-bener Ya, setelah lahir. ya.
Waktu itu kan apa namanya lahiran sesar karena sesar tidak terencana. Jadi awalnya normal dulu, kemudian Mm-mm. ada keadaan gawat gitu, lalu Mm-mm. disesar. Setelah Mm-mm. disesar kemudian saya lihat itu kebetulan dulu tuh pernah baca-baca gitu Mbak, baca-baca buku biologi. Waktu Mm-mm. saya lihat anak saya itu kayak ada yang beda ini. Ya. Kenapa ya lihat lihat kids itu kok kayaknya ada yang beda begitu. Dan itu posisinya saya masih terbius. Jadi setelah benar-benar setelah masih prosesi Ah. sesar itu Uh-uh. saya lihat saya kerasa banget kalau ada sesuatu yang beda nih di Mm-mm. Kinsey. Meskipun Mm-mm. dia menangis, terus kemudian posisinya waktu itu optimal seperti itu. Ya. Ya. Kemudian setelah ditelusuri lagi, Mm-mm. dokternya bilang waktu itu, Bu, nanti saya mau ngomong. Ah, itu udah perasaan udah kayak, Begitu dokter udah ngomong kayak gitu tuh yang kayak, ah, gue udah tahu dah. iya. Dah ini dah Iya, gitu ya. betul betul, Mbak. Betul, ya Allah. Terus langsung jadi rasanya kayaknya bener nih, tapi apa itu saya nggak tahu waktu Mm-mm. itu. Mm-mm. Waktu itu suami yang diberitahu karena memang posisinya kan saya masih lemah begitu ya. Mm-mm. Suami yang diberitahu, suami pun tidak tidak ingin memberitahu saya pada waktu itu karena mengira saya akan down akan seperti apa. Mm-mm. Jadi justru pasangan itu menyembunyikan. Padahal saya sendiri Mm. sudah tahu, cuman saya pinginnya itu apa sih, apa Kinsey kenapa seperti itu. Tapi Mm-mm. memang Mm-mm. ditutup-tutupi sampai akhirnya besoknya itu dokternya sendiri yang diminta untuk menjelaskan ke saya. Jadi Ah, oke. suami langsung ke poli tempatnya dokter itu untuk minta tolong untuk dijelaskan secara langsung begitu. Mm-mm. Dan itu waktu Mm-mm. itu rasanya hancur dunia gitu ya Mbak, sampai menangis-nangis yang sampai Mm. nggak ngerti harus Mm-mm. bagaimana. Mm-mm. Kemudian saya menghilang 3 bulan lamanya sampai benar-benar nggak ada kabar sama sekali. Saya nggak mau dikontak orang dan super sensitif. Saya menjadi Ya. sangat sensitif terhadap pertanyaan-pertanyaan Ya. apapun. Ya. Dulu gimana hamilnya gimana dan saya merasa bahwa saya sudah mengusahakan yang terbaik Ya. gitu. Saya Ya. merasa seperti dijudge gitu ya, Ya. Ya. menghakimi bahwa itu adalah sebuah kesalahan padahal tidak ada. Kami Mm-mm. mau merencanakannya itu dengan sangat baik, kami kontrol rutin seperti Mm-mm. itu, dan Mm-mm. mungkin orang tua semuanya di sini juga melakukan hal yang sama seperti Ya. itu, bahwa Ya. dikaruniai anak dengan kebutuhan khusus itu bukan bukan perkara keteledoran orang tua Iya, seperti itu iya, iya, mungkin. iya, iya. Iya, benar banget dan maksudnya apapun yang tadi Resti juga cerita gitu ya, butuh proses gitu ya. Mungkin banyak yang bertanya, padahal mungkin niatnya perhatian kali ya. Oh iya, waktu dulu Iya, kayak gimana? Tapi karena memang pada saat itu kitanya juga lagi sensitif, kitanya juga masih dalam tahap yang ini iya nggak sih? Maksudnya kita pun ada pertanyaan, aku salahnya apa ya? Itu biasa banget diceritakan orang tua di ruang praktek aku gitu ya, yang kebanyakan adalah autism. Ini salahnya di mana sih? Atau salahnya misalnya kalau kita udah mulai tahu gitu kan ya, misalnya ada kelainan genetis gitu kan, salahnya tuh di siapa? Di suami atau di saya? Atau iya ada betul keluarga betul. nggak yang kayak gimana gitu kan ya? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Itu sebenarnya normal banget loh. Jadi mungkin buat para para orang tua, para ayah dan ibu yang di sini masih dalam tahap proses yang kayak mungkin baru terima diagnosa itu baru sekitar 1 sampai 2 minggu. Apa yang kalian lalui itu normal banget. Itu proses yang banyak dilalui sama orang tua dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Itu namanya proses rasionalisasi, proses gimana caranya kita sebagai orang dewasa gitu pengen mengerti apa sih sebenarnya isunya, apa sih kesalahannya, mau mencari pengertian gitu. Karena pola berpikir kita itu sangat runut, mau mencari strukturnya. Salahnya ada di mana, salahnya apa gitu. Atau mungkin kalau misalnya nanti pengen punya anak lagi, mau menghindari salahnya ada di mana supaya nanti anak keduanya nggak kayak gini gitu kan. Atau Iya, misalnya ada masa-masa kayak sudah menemukan terus udah gitu melihat anak, ya ampun maaf ya nak, gara-gara bunda mungkin makannya kurang, vitaminnya kurang, kamu jadi kayak gini gitu ya. Masa-masa yang kayak gitu itu proses yang sulit, tapi kamu nggak sendirian kok gitu. Dan salah satu pendampingan yang bisa dilakukan juga buat orang tua adalah masa-masa penerimaan itu penting banget gitu, karena kayak kayak tadi Resi bilang, selama 3 bulan itu sebenarnya mungkin itu masa-masa yang dimana Resi butuh banget kan untuk iya, disupport, butuh waktu untuk diberikan penguatan, dan mungkin yang kayak enggak kores, bukan salah kamu, memang ya sudah, iya, memang sudah begini, iya, ya sudah gitu. Tapi mungkin niat orang lain juga sebenarnya mau melakukan itu, tapi begitu udah ditanya kamu gimana kabarnya, wes sudah nggak usah nanya-nanya, pusing, capek, udah gitu kan. Kayaknya kayak kayak kalau betul mau betul bikin betul. baju nggak usah ditanya aku kenapa, aku pusing capek, udah stop gitu kayaknya ya.
Nah, ini juga proses-proses yang sebenarnya bahkan untuk orang tua yang tidak mempunyai anak dengan berkebutuhan khusus yang so-called perkembangannya normal, ini juga ada loh prosesnya yang kayak kita misalnya bilang postpartum depression. Nah, orang tua dengan anak dengan berkebutuhan khusus, apalagi yang sudah kalau misalnya dari sejak kalau anak-anak dengan Down syndrome kan kelihatan ya dari ciri-ciri fisiknya gitu kan ya, sudah kelihatan dan sudah bisa langsung disampaikan. Bayangin deh, badan orang tua, apalagi waktu itu aku bisa ngebayang banget itu badan kamu lagi capek gitu ya, terus udah gitu dapat informasi kayak gitu, terus air susu kayak gimana itu, wah itu luar biasa banget deh, proses yang luar biasa banget. Mungkin bahkan dari Resti yang mungkin bisa bisa cerita dari experience kamu sendiri, kalau kamu dalam posisi itu, kalau inget lagi nih masa-masa itu gitu ya, sebenarnya apa sih yang kira-kira menurut Resti yang bisa orang lain lakukan buat kamu pada saat itu kalau ngelihat dari sekarang kondisinya? Oh, betul. Kalau pada waktu itu yang saya lakukan adalah menenangkan diri. Saya tidak memaksa bahwa saya harus kuat. Biasanya ketika kita bercerita kepada orang lain, tidak Ya. tentu akan diterima gitu ya. Jadi bisa bisa saja malah justru didownkan seperti ini. Anak kamu tuh Down syndrome. Down syndrome itu masih mending loh, masih lengkap. Banyak orang tua yang anaknya tuh pakai tabung oksigen, nggak pas, malah justru semakin harusnya kamu bersyukur pada saat itu juga begitu, Mbak. Ya, ya, Jadi ya. harusnya pada saat itu kamu tuh bersyukur, kamu tuh nggak istilahnya kita itu tidak berhak untuk merasa seperti itu. Banyak kok yang lebih lebih ini daripada kamu seperti itu. Dan itu kan malah justru jadinya malah semakin drop begitu ya Ya, Mbak. ya. Rasanya kayak kalau begitu Kok aku take nggak time dulu. bersyukur Jadi ya gitu. Berarti kamu tuh iya nggak kok nggak bersyukur dong ada bersyukur ya. Kinsi. Gimana sih untuk lahirnya selamat? Ya kan lengkap semuanya. Biasa omongannya kan kayak Iya gitu kan. betul. Walaupun sebenarnya tujuannya adalah mau membangkitkan semangat, tapi mungkin ini buat orang-orang yang orang-orang di sekitar yang mau mendukung para ibu atau para orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, mungkin itu jadi penting banget ya Res untuk dikasih tahu bahwa Betul. terima kasih untuk niat baiknya, tapi omongan Iya, seperti itu terima tidak kasih membantu untuknya. kondisi psikologis saya gitu ya. Iya betul betul Mbak. Ya Allah, jadi kayak kayak salah ya kalau misalnya aku dalam posisi yang sedih, kemudian apakah aku salah jika aku tuh rasanya kayak down banget, ngerasa nanti masa Ya, depannya seperti apa, kemudian dan ini Mbak, ya, yang banyak sekali diterima pesannya itu adalah perasaan takut. Takut karena kita tahu bahwa ketika anak kita memiliki kondisi khusus, dalam hal ini saya adalah anak saya adalah Down syndrome, itu memiliki penyakit penyerta, kemudian akan sering akan bolak-balik yes, ke rumah sakit, kemudian banyak yes, melakukan operasi seperti itu. Jadi kita tuh merasa ketakutan yang seperti dikejar-kejar waktu seperti itu, Mbak. Jadi rasanya ya, tuh kayak takut nanti gimana ya kalau aku nggak ada duluan gimana? Terus kalau nanti ini gimana gimana ya, seperti itu ya, ya, pertanyaan yang muncul itu banyak sekali di ya, kepala. ya. Tuh. Dan itu Ini ada banyak juga Mbak. banget loh, dan itu banyak banget yang dialami sama klien-klienku juga. Pertanyaan kayak, ini aku udah umur sekian, nanti kalau aku misalnya 50 apa 60 gitu, dia baru umur segini, dia bisa apa ya di umur segini gitu ya biasanya. Nah, ini menjadi penting banget, Res, untuk kadang-kadang ketika anak-anak, apalagi anak-anak dengan berkebutuhan khusus, seakan semua perhatian, semua treatment, semua terapi itu fokusnya buat anak. Padahal penting banget, kita tahu banget nih sekarang, apalagi ini yang banyak juga aku share di laman aku adalah pentingnya perkembangan anak ya, with or without any diagnosis, dengan kebutuhan khusus ataupun tidak dengan kebutuhan khusus, anak awalnya ya anak gitu, tetap butuh Iya. interaksi dengan orang tuanya gitu. Jadi oh anak saya tuh Mbak boleh nggak sih validasi emosi, anak saya tuh berkebutuhan khusus. Lah nggak usah ditanya, manusia juga divalidasi emosinya juga juga jadi lebih tenang gitu kan ya. Iya, Ada atau betul tidak betul. ada kebutuhan khusus, mereka pertama itu pasti anak, dan anak pasti butuh kehadiran orang tuanya, pasti butuh Mhm. interaksi sama orang tuanya, pasti butuh rasanya disayang dan orang tuanya hadir sepenuhnya. Jadi nggak usah ditanya apakah berkebutuhan khusus ataupun enggak, umur berapapun, punya orang tua yang sehat mental itu pasti penting banget buat kita. Nggak usah ditanya dengan anak-anak yang kecil deh. Kita aja yang udah